Halo sahabat bahasa, jumpa lagi dalam Sahabat, Siniar Bahasa dan Sastra, bermartabat, bermanfaat. Jumpa lagi, kali ini bersama saya Nanda, sebagai kawan untuk berbincang tentang pelindungan sastra, dan juga telah hadir rekan bincang kita, Mas Ahid Prasetyawan, dari Pusat Pengembangan dan Pelindungan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kali ini kita akan bicara tentang pelindungan sastra nih Mas Ahid. Sebagai subkoordinator pelindungan sastra dari KKLP atau Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional di pelindungan dan pemodernan bahasa dan sastra. Sebelumnya mungkin kita bisa mulai dari kenapa pelindungan sastra, atau apa sih yang harus dilindungi, sastra seperti apa gitu. Sebenarnya kan dari kata pelindungan kan sudah jelas ya, kalau kita merunut dari kata pelindungan itu kan berarti ada objek yang harus dilindungi. Jadi ada objek yang dilindungi, kemudian objeknya itu adalah sastra yang memang sampai saat ini banyak sekali yang kondisinya memang sangat memprihatinkan justru. Kemudian ada juga mungkin yang punah atau hampir punah. Nah, di dalam pelindungan sastra sendiri ada 3 yang kita lakukan untuk proses pelindungan. Yang pertama, untuk sastra tulis atau manuskrip, biasanya kita menyebutnya manuskrip. Kemudian sastra lisan, dan yang terakhir adalah sastra cetak. Dari ketiga objek itu, perlakuannya memang agak berbeda. Kalau sastra tulis berarti dia ke barangnya atau bukunya, karena biasanya kan kalau manuskrip itu kan kondisinya itu kebanyakan yang ada di masyarakat memang sudah sangat rapuh, sudah ada rusak dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau yang sastra lisan biasanya karena faktor dari si penutur atau sistem warisan atau mungkin komunitas yang melingkupi sastra lisan itu. Yang terakhir kalau sastra cetak biasanya karena keterbatasan bahan baku yang ada pada saat itu, karena kan kalau sastra cetak memang harus tulisan yang dicetak. Nah, di sini dari ketiga itu untuk Pusat Pengembangan dan Pelindungan berfokus kepada sastra daerah. Jadi kita kebetulan kan ada 30 UPT yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian di sanalah sastra daerah bekerjasama dengan teman-teman UPT untuk segera melindungi objek-objek sastra yang memang itu tadi kondisinya ada yang hampir punah, kemudian ada yang kondisinya sudah mungkin mendekati, istilahnya ada yang rusak atau yang lain sebagainya seperti itu. Jadi untuk melindungi sastra itu apakah ada langkah-langkahnya, Mas? Atau bagaimana sih cara pelindungannya? Kalau di kami, selain di KKLP Pelindungan dan Pemodernan, memang sudah ada tahapan yang memang harus kita lakukan sebelum kita melakukan tindakan proses pelindungan. Yang pertama memang biasanya kita melakukan pemetaan terlebih dahulu terhadap 3 objek itu, baik manuskrip, sastra lisan maupun sastra cetak. Kemudian setelah kita petakan, misalnya di wilayah Banten ini, misalnya di daerah Pandeglang lah, kita petakan sastra lisan yang ada di sana ada berapa, kondisinya seperti apa, kemudian maestronya seperti apa, kemudian seperti komunitas seperti apa, seperti itu. Kemudian setelah kita petakan, baru kita melihat vitalitas daya hidupnya. Nah, daya hidup ini sangat penting karena apa? Karena terutama ini sastra lisannya, karena kalau manuskrip terus terang itu daya hidupnya sudah hampir punah, sudah hampir rusak kalau tidak segera kita selamatkan. Tapi kalau sastra lisan memang ada beberapa faktor yang memang harus kita lihat di situ, seperti maestro, usia maestro, atau kemudian kondisi fisik maestro tersebut. Kemudian ada nggak dia mewariskan atau mempunyai generasi kedua atau ketiga, seperti itu. Kemudian bagaimana komunitas yang melingkupi sastra lisan itu? Bagaimana sanggar, ada nggak yang dia berkompeten tentang sastra lisan itu? Begitu juga mungkin lembaga-lembaga yang dalam hal ini instansi atau mungkin lembaga pemerintah yang ikut peduli untuk kelestarian sastra lisan itu. Begitu juga mungkin kalau sastra cetak hampir sama dengan manuskrip ya, kondisinya memang rata-rata kalau sastra lisan agak lebih baik karena
ya prosesnya karena proses cetak seperti itu. Tetapi yang harus kita lakukan untuk manuskrip dan sastra cetak itu memang minimal harus berumur 50 tahun ke atas. Itu hanya seperti itu. Kalau misalnya di sastra lisan apakah ada standar? Kan kalau misalnya di sastra tulis dan cetak minimal 50 tahun. Kalau di sastra lisan apakah ada aturan juga, Mas? Kalau di sastra lisan kita melihat beberapa faktor tadi seperti kita melihat dari maestronya. Kan biasanya ada beberapa maestro yang usianya sudah tua, kemudian tinggal satu-satunya, kemudian mungkin kondisinya juga tidak memungkinkan lagi. Itu harus segera kita lakukan pelindungan, penyelamatan untuk segera meregenerasi atau mewariskan kepada generasi berikutnya seperti itu. Dan yang kedua adalah justru yang terpenting adalah dukungan dari komunitas dan dukungan dari lembaga, baik itu lembaga adat, baik itu lembaga pemerintah, ataupun lembaga yang ada di sana. Itu mereka masih peduli nggak? Masyarakat di sana masih peduli nggak terhadap sastra lisan itu? Kalau masyarakat tidak peduli, kalau mereka tidak peduli lagi terhadap kondisi sastra lisan, bagaimanapun kita caranya berupaya untuk menyelamatkan, tetapi kalau masyarakat sudah tidak memerlukan sastra lisan itu, ya sudah, berarti itu dianggap aja sudah punah seperti itu. Tetapi kalau masyarakat masih peduli, masih ingin sastra lisan itu ada di tengah-tengah mereka, berarti mereka ikut membiarkan bagaimana kelangsungan sastra lisan itu untuk terus berkembang, terus lestari, terus ada di tengah-tengah mereka seperti itu. Jadi fungsi sastra lisan tersebut juga menjadi penting ya, Mas Adi. Jadi terutama di kalangan masyarakat itu sendiri. Betul. Sebagai pemilik dan atau penyokong. Ya, karena biasanya kan sastra lisan itu sebagai ya warisan budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Karena masyarakat Indonesia kan banyak sekali sastra lisan dari ujung Aceh sampai ujung Papua gitu. Jadi itu sebagai identitas bangsa salah satunya. Jadi bagaimanapun sastra lisan itu sebagai istilahnya menjadi kebanggaan dari suatu daerah itu kan. Seperti mungkin kalau kita mengenal sastra lisan Mendu itu kan ada beberapa, mungkin di daerah di Jawa Barat ada, mungkin di Kepri ada, di Natuna ada, di Kalimantan Barat ada, seperti itu, atau mungkin di daerah lain juga ada. Nah itu sebagai kebanggaan bahwa di sana itu ada sastra lisan Mendu, dan mereka sudah merasa bangga. Misalnya kalau sastra lisan itu sudah terlindungi, berarti mereka bangga dengan kebudayaan itu, dengan sastra lisan tersebut. Jadi salah satu kenapa kita melakukan kegiatan pelindungan yaitu tadi untuk menimbulkan rasa kebanggaan kepada masyarakat bahwa mereka memiliki sastra lisan yang harus mereka lindungi, harus mereka lestarikan, harus mereka jaga, agar itu tadi sebagai kekayaan kita dari negara kita, juga sebagai rasa kebanggaan kita. Kalau misalnya ada dunia pariwisata kan sekarang sedang gencar-gencarnya itu, mulai sastra lisan itu kan bisa kita tampilkan seperti itu. Jadi ada banyak fungsi ternyata ya, selain identitas juga rasa bangga, ternyata ada dampak ekonomi juga lewat pariwisata. Iya. Dan sekarang kan rata-rata kan ekonomi kreatif itu banyak dia mengambil objek adalah sastra lisan, terutama tradisi lisan. Kalau di kebudayaan itu mereka menampilkan untuk misalnya untuk ada tamu, mereka memakai adat-adat yang ada di sana, kemudian ada misalnya ada kebudayaan yang bisa kita jual keluar gitu, keluar daerah, maksudnya keluar daerah dari situ. Itu kan merupakan menjadi pendapatan ekonomi tersendiri buat masyarakat yang ada di situ. Mungkin kalau di sini misalnya di suku Baduy ada suatu tradisi lisan atau sastra lisan yang bisa menarik perhatian turis atau mungkin peminat sastra, itu kan bisa menjadi daya tarik bagi suku Baduy yang ada di wilayah Banten, seperti itu. Jadi orang yang berkunjung bisa juga belajar dari sastra tersebut. Betul, seperti itu. Sejauh ini dari pengalaman Mas Ahid melakukan pelindungan sastra, ada mungkin yang bisa diceritakan buat sahabat bahasa di rumah? Nah ini mungkin seperti mungkin pengalaman yang kemarin saya lakukan pada waktu revitalisasi di Banyuwangi ya, terhadap Macuan Pacul Gewang. Jadi di sana kebetulan tradisi atau sastra lisan Macuan Pacul Gewang itu sudah tidak ada selama hampir 20 tahun. Kata waktu itu saya wawancara dengan
narasumber, kebetulan dia merupakan generasi kedua, karena generasi pertama Aljim itu sudah tidak ada. Dia merasa istilahnya bangga. Ini sastra lisan ini yang 20 tahun mati, itu bisa kita hidupkan kembali. Jadi dia terharu, justru terharu dengan apa yang kita lakukan. Justru kenapa masyarakat yang di sana kurang peduli, sementara orang di luar masyarakat di situ itu malah ada yang peduli gitu, ada yang peduli istilahnya memikirkan nasib dari sastra lisan itu. Kemudian akhirnya kita melakukan koordinasi dengan Pemba, dengan dinas pariwisata dan kebudayaan. Kebetulan mereka menyambut baik apa yang kita lakukan, kemudian menyediakan segala fasilitasnya disediakan, baik itu tempat maupun yang lain sebagainya, apa yang kita butuhkan mereka sediakan. Dengan artian apa? Dari situlah kita berangkat, makanya kenapa kita harus menggandeng Pemda itu karena mereka juga harus memikirkan, turut memperhatikan nasib dari tradisi atau sastra lisan itu di daerahnya masing-masing. Jadi dari situ kemudian kita melakukan semacam koordinasi, pelatihan dan lain sebagainya. Akhirnya muncullah generasi muda atau penerus pewarisan dari partisipan generasi muda yang bisa membaca bacaan Pacul Guang. Dan di sana kemudian ada rasa kebanggaan dari teman-teman dari terutama dari para budayawan yang ada di sana. Kemudian dari generasi muda juga merasa bangga bahwa oh ini tuh sastra lisan yang sudah mati hampir 20 tahun bisa dihidupkan kembali. Kemudian kemarin saya sempat mendengar sudah ditampilkan di beberapa event, seperti mungkin kalau di sekolah seperti di acara tutup tahun sekolah itu mereka sudah bisa menampilkan semacam itu. Jadi itulah ada kebanggaan dari para generasi muda bahwa yang dulu sempat misalnya dulu berjaya di zaman kakek neneknya, dan mereka baru tahu mendengar bahwa oh ini ada sastra lisan itu ternyata dia sendiri melakukan atau menerima hasil yang kita lakukan dari revitalisasi yang tadi sastra Macan Pacul Guang. Dan kemudian terakhir kemarin juga sempat disiarkan mungkin melalui YouTube dan lain sebagainya bahwa sastra lisan Macan Pacul Guang yang ada di Banyuwangi hidup kembali gitu. Nah, itulah mungkin di sanalah kemudian menjadi daya tarik tersendiri. Selain ada tradisi lisan yang lain yang ada di sana, ada tradisi lisan yang sebelumnya mati bisa kita hidupkan lagi. Jadi dari kegiatan revitalisasi yang dilakukan, ternyata bisa juga ya menghidupkan yang sudah dianggap mati 20 tahun. Ternyata masih ada maestronya ya. Ya, kemudian kebetulan saja sebenarnya kalau maestro yang pertama sudah tidak ada, tapi masih ada generasi kedua yang dulu pernah menerima sistem pewarisan dari maestro yang pertama. Kemudian dia ingat oh dulu seperti ini. Akhirnya dia pelajari kembali mengingat kembali apa yang sudah dia terima, kemudian dia ajarkanlah kepada para siswa, para anak-anak sekolah di tingkat SMA, SMK gitu seperti itu. Akhirnya anak-anak sekolah bisa mereka menuturkan bacaan Pacul Guang di Banyuwangi. Dan masih bisa berlangsung sampai hari ini. Iya, sampai saat ini masih berlangsung. Nah, kalau misalnya kendala selama di lapangan ketika melakukan perlindungan sastra dan hambatannya, kira-kira ada yang bisa dibagikan juga nggak? Kalau kendala sih biasanya kendala ini saja sih, teknis saja pelaksanaan juga. Seperti mungkin ya seperti kemarin waktu di Banyuwangi juga sempat saya jadi pesawatnya itu kebetulan kan harus transit dulu ke Denpasar. Ternyata dari Denpasar ke Banyuwangi tidak ada penerbangan lain gitu, tidak ada penerbangan karena kebetulan kan setelah masa COVID. Nah itu kemudian pakai travel, di situ harusnya dari pihak maskapai harusnya menanggung sampai tempat, tetapi karena tidak menanggung ya kita bayar. Tapi nggak masalah itu karena itu suatu pengalaman buat kami. Tapi yang jelas pengalaman di lapangan itu sebenarnya menjadi suatu pelajaran juga buat kita bagaimana nanti kedepannya yang lebih baik. Kalau seperti pengalaman tahun sebelumnya memang ada penolakan juga dari beberapa orang untuk menghidupkan kembali sastra lisan itu, tetapi setelah diberikan pengertian, diberikan
istilahnya masukan bagaimana pentingnya sastra lisan itu hidup di masyarakat, hanya bisa menerima seperti itu. Itu biasanya memang masyarakat adat memang sangat ketat sekali ya, terutama tentang sastra lisan yang dianggap sebagai barang yang sakral. Itu bukan hanya manuskrip, sastra lisan itu juga ada yang barang-barang yang tidak boleh dipertunjukkan, tidak boleh ditampilkan di muka umum. Seperti itu. Jadi itu yang memang harus kita memberikan pengertian lah kepada masyarakat. Oh, bagaimana pentingnya sastra lisan itu diketahui oleh generasi muda berikutnya. Karena kadang kita berpikir juga ada maestro yang merasa ini punya kami gitu. Jangan sampai keluar dari daerah kami gitu. Nah, itu yang harus kita kan beri pengertian kepada mereka bagaimana pentingnya sastra lisan itu untuk dikenalkan keluar dari daerah tersebut. Seperti itu, Mbak. Mungkin terakhir, kenapa sastra lisan itu penting? Maksudnya tadi kan sudah beberapa poin. Ya. Dan kenapa harus terus diwariskan kepada generasi muda? Nah, sebenarnya kalau sastra lisan itu kan sebenarnya itu tradisi yang muncul di masyarakat ya secara turun-temurun dalam bentuk tutur lisan ya. Dan itu memang tidak bisa kita tuliskan, ya bisa saja kita tuliskan setelah dia bisa bertutur. Jadi sastra lisan menjadi sastra tulis. Atau itu juga sebaliknya, dari sastra tulis manuskrip jadi sastra tutur. Nah, kenapa pentingnya generasi muda harus tahu? Karena kan kita nggak tahu umur manusia itu kan terbatas. Tahu-tahu misalnya ada maestro yang sudah berumur 60 tahun, kelihatannya sehat-sehat saja, tetapi tahu-tahu 2-3 hari tidak ada dan belum sempat mewariskan. Nah, itulah hilangnya sastra lisan itu di situ biasanya. Itu begitu si maestro tidak ada yang diwariskan lagi, tidak ada yang tahu kembali itu bahwa oh dulu itu ada sastra lisan, misalnya sastra lisan A gitu. Ternyata siapa dulu maestronya namanya misalnya B gitu. Tapi kita nggak tahu bagaimana sastra lisan itu. Karena apa? Si maestro yang dulu yang sudah meninggal itu tidak mewariskan pada anak-anaknya atau mungkin kepada ya istilahnya orang-orang yang dia anggap bisa menerima ilmu yang dia miliki. Nah, seperti itu. Makanya sangat penting sekali harus segera diselamatkan kalau yang sastra lisan yang memang benar-benar terancam punah. Apalagi tidak ada bentuk bendanya ya, maksudnya tulisannya jarang sekali yang betul, karena sastra lisan itu tergantung orang, tergantung siapa yang menuturkan. Kalau orangnya sudah tidak bisa menuturkan, misalnya maestro itu masih ada, tetapi dia tuh dalam sistem pengucapannya sudah tidak jelas, atau mungkin dia sudah istilahnya ya, mohon maaf mungkin ada kekurangan cacat atau mungkin itu kan sudah tidak jelas lagi dia. Nah, itu kan akan hilang itu. Prosesnya akan lebih lama kalau sudah seperti itu. Jadi kita beruntung sekali di sini ada Mas Ahid yang kebetulan singgah saat sedang melakukan uji coba pedoman revitalisasi sastra lisan. Iya. Kalau boleh sedikit bocoran mungkin Mas Ahid, apa sih pedoman untuk melakukan revitalisasi sastra lisan itu? Oh ya, sebenarnya ini bocoran sedikit ya buat teman-teman senior, tapi nggak apa-apa lah buat sahabat senior. Jadi harusnya ini karena ini juga nanti akan dilakukan oleh teman-teman di balai kantor yang ada di UPT di 30 UPT ya. Jadi di tahun 2022 ini Pusat Pengembangan dan Pelindungan khususnya di KKLP Pelindungan Sastra memang menghasilkan karena kewajiban tupoksi kita menghasilkan pedoman dan juknis. Salah satunya adalah pedoman revitalisasi sastra lisan. Kalau tahun sebelumnya memang pedoman itu masih menjadi satu dengan pedoman revitalisasi bahasa. Jadi antara bahasa dan sastra itu kayaknya tidak ada perbedaan. Gitu. Jadi kalau bahasanya vitalitasnya dari A sampai B, sampai D misalnya, begitu juga sastra dari A sampai D itu dengan pola yang sama. Tapi setelah kita melihat bentuk konteks dan lain sebagainya, ternyata antara bahasa dan sastra itu berbeda. Jadi makanya kita mau buat semacam pedoman revitalisasi sastra lisan khususnya, karena itu tadi polanya berbeda. Seperti sekarang kan ada revitalisasi bahasa daerah dengan model ABC dengan kondisi bahasa A kan bahasa besar, yang model B adalah bahasa sedang, dan yang model C adalah bahasa yang kecil gitu. Tapi kalau di sastra berbeda. Kebetulan kita juga di pedoman itu memakai model A, model B, dan model C. Tetapi topiknya adalah berbeda.
Kalau model A, kita mengambil topik secara keseluruhan adalah maestro yang kita selamatkan terlebih dahulu. Dengan kondisi tadi, kondisi maestro yang seperti sudah sakit-sakitan, umurnya sudah tua, kemudian komunitas kurang mendukung, komunitas atau sanggahnya kurang mendukung, dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian di model B, kita lebih ke topiknya adalah ke sastra lisannya. Sastra lisannya yang kondisinya terancam punah. Jadi kalau di B kita menyelamatkan sastra lisannya karena maestronya sudah istilahnya sudah tidak seperti di A. Kalau di B itu maestronya masih bisa menuturkan, masih bisa mewariskan, tetapi sastranya yang terancam punah. Tapi kalau di model C ini lebih kuat lagi karena yang model C itu adalah yang berkembang, itu yang kita sasar, yang kita objeknya adalah komunitasnya atau masyarakat pendukungnya. Biasanya di model C itu karena kurang dukungan dari Pemda, dari lembaga lain, sehingga mereka tidak bisa berkreasi, tidak bisa menampilkan apa yang mereka miliki untuk ditampilkan di muka umum seperti itu. Jadi memang berbeda sekali antara bahasa antara A, model B dengan model C seperti itu. Jadi kita tergantung dari nanti koordinasi dan survei di lapangan. Jadi misalnya nanti Mbak Nanda misalnya turun di lapangan, misalnya menjumpai kondisi sastra lisan, itu misalnya dilihat dulu maestronya seperti apa, sastra lisannya seperti apa, komunitasnya seperti apa, kemudian ada dukungan nggak dengan Pemda, gitu seperti itu. Kalau tidak ada ya tadi tinggal dari beberapa komponen ini dia masuk ke model yang mana gitu seperti itu. Jadi melakukan diagnosa dulu gitu ya terhadap sastra lisan. Dan itu dilakukan bukan cukup 1 tahun saja, tapi itu sebenarnya berkelanjutan. Jadi paling tidak 2 tahun harus kita lakukan sehingga memang benar-benar sastra lisan itu termasuk maestro, komunitas dan lain sebagainya itu benar-benar yang bagus itu, benar-benar sehat gitu istilahnya. Dalam hal ini dari maestronya sudah bisa menurunkan sampai generasi ketiga, sastra lisanya kondisinya sudah bagus, tidak terancam punah lagi. Kemudian dari komunitasnya juga ikut mendukung, masyarakatnya ikut mendukung bahwa itu adalah sastra kami, yang kami juga ikut untuk melestarikan. Kemudian dari sisi pementasan bagus, ada dukungan dari lembaga atau dari pemerintah daerah untuk ikut istilahnya membiayai atau memfasilitasi lah paling tidak untuk kelangsungan kehidupan sastra lisan itu seperti itu. Jadi kalau dilihat dari keterlibatan ternyata untuk melakukan pelindungan sastra khususnya sastra lisan itu perlu melibatkan banyak pihak ya Mas Ahid ya. Betul. Jadi dari maestronya ke masyarakatnya, kemudian komunitas sampai pemerintah daerah itu harus kerjasama begitu. Nah kalau pedoman ini apakah bisa digunakan juga oleh komunitas ataupun Pemda ketika mereka bisa mengakses itu? Bisa, itu justru itu kita membuat pedoman itu jadi bukan hanya kewajiban dari Badan Bahasa saja atau mungkin teman-teman di balai dan kantor, tetapi adalah itu kewajiban juga oleh Pemda gitu, oleh pemerintah daerah ataupun mungkin lembaga-lembaga ada yang di daerah. Oh ini seperti ini polanya. Jadi kita semacam membentuk suatu bahan acuan, pedoman langkah kerja yang harus mereka lakukan. Seperti apa langkah-langkah kerja untuk proses pelindungan sastra, terutama sastra lisan ya. Jadi sebenarnya pedoman ini bukan hanya untuk kalangan intern dari Badan Bahasa, tapi juga bisa digunakan oleh di luar Badan Bahasa seperti itu. Nah kalau begitu, siapa tahu ada sahabat bahasa dan sastra di rumah yang ingin tahu lebih lanjut, gitu kan? Nanti mungkin akan dibagikan di laman Badan Bahasa ya, Mas Ahid. Ya, insya Allah mungkin tahun depan karena pedoman dan juknis ini kan baru kita susun di tahun ini, baru selesai akhir November awal Desember ini baru kita uji cobakan. Berarti nanti rencana kami adalah di bulan Desember akan kita sosialisasikan dengan teman-teman UPT terlebih dahulu, kemudian nanti baru kalau memungkinkan kita sosialisasikan di luar Badan Bahasa. Jadi biar banyak istilahnya kalau banyak dukungan kan semakin banyak tangan yang ikut memikirkan sastra lisan itu. Bukan hanya Badan Bahasa, tapi
lembaga adat, kemudian pemerintah daerah, atau mungkin komunitas-komunitas yang ada di Indonesia, itu seperti itu. Nah, sekarang mungkin di penghujung acara ada pernyataan pamungkas nggak nih dari Mas Ahid untuk mengajak rekan-rekan di rumah untuk sama-sama melindungi sastra atau memberikan semangat bagi para maestro calon pewaris? Sebenarnya kami mengajak aja pada para sahabat di sastra ya, khususnya sahabat sastra. Kalau saya sendiri menyebutnya kalau ke teman-teman itu salam sastra gitu, salam sastra kepada teman-teman sastra. Jadi kepada para sahabat sastra, marilah kita mulai berpikir bahwa tradisi atau sastra lisan itu adalah milik kita, adalah kekayaan kita, kekayaan bangsa kita. Jangan sampai nanti menyesal setelah sastra lisan itu tidak ada atau punah gitu. Atau mungkin sastra lisan itu diambil oleh negara tetangga, itu jangan sampai seperti itu. Jadi mulailah kita bersama-sama bergandengan tangan untuk menyelamatkan, melindungi, melestarikan sastra yang ada di Indonesia, khususnya sastra daerah. Terima kasih Mas Ahid Ya, atas sama-sama. waktu dan ilmunya yang bermanfaat. Kalau begitu kita tutup dengan salam sastra ya. Ya. Sebenarnya salam sastra itu kemarin saya gini gitu, cuma gini, ini soalnya gini sastra gitu. Oh sastra ya. Tapi nggak tahu nanti kesepakatan teman-teman sastra bagaimana, apakah akan membuat. Kalau literasi kan sudah ada salam literasi. Ya, kita sebenarnya ingin menggiatkan bagaimana salam sastra, tapi ada simbol yang khusus itu. Saya belum menemukan, nanti kita sepakat bagaimana gitu. Ya, terima kasih sudah menyaksikan sahabat Siniar Bahasa dan Sastra, bermartabat bermanfaat. Salam sastra.